kue kering yang harganya cuma 40.000 gitu. Iya. Itu iklan dalam waktu 3 bulan tahun lalu sebelum lebaran itu spending 100 juta lebih dikit lah iklannya. Tahu nggak omsetnya? Hampir sekitar 80 M. 80 M. Semangat pagi Sobat Sukses. Pada hari yang spesial ini saya kedatangan partner saya di Idea Cloud ya, yang juga seseorang yang sangat ahli di dunia digital marketing. Siapa dia? Denny Santoso. Thank you nih, Denny. Sama-sama, thank you. Ini dari Malang ya, kita sering ketemu, tapi sudah setahun lebih baru bisa podcast ini. 2 tahun kayaknya. Sampai sungkan diundang terus dari awal ya malah ya, tapi baru 2 tahun ya. Malah 2 tahun. Iya. Jadi ya akhirnya hari ini kita bisa ketemu ya. Iya. Ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan Denny. Saya ingin tahu masa di awal dari Denny berkarir ya. Iya. Jadi Denny ini dari keluarga profesional ya, bukan pengusaha ya. Iya, jadi papa dulu di Bentul kan. Iya. 30 tahunan kan ketemu. Tadi malam ya ketemu ya. Jadi dididik oleh seorang yang profesional. Gimana cara papa waktu didik? Nanti Denny sekolah dipesenin apa? Kok bisa terus akhirnya bisa berkarir gitu ya? Kalau papa itu lebih ngajarin, I think lebih ke arah leadership-nya ya. Karena kan mimpin kan, sampai terakhir kan jadi direktur di anak perusahaan di Bentul kemarin ya. Jadi leadership-nya manage ribuan karyawan itu sih. Belajar banyak justru dari situ. Bukan dari buku, dari situ. Nah tapi kalau sekolah, ya dipesenin pokoknya sekolah yang benar, sekolah yang ini gitu kan. Sampai situ gitu sih sebenarnya. Jadi tidak mengarahkan untuk menjadi profesional atau menjadi entrepreneur? Pilihan bebas sebenarnya. Pilihan jadi bebas. Papa nggak mengarahkan ya? Nggak ya? Enggak. Okay. Tapi leadership, etika itu semua fix dia. Ini itu harus gitu kan. Iya. Karena memang orang tua yang dari background profesional ya, meskipun posisi director ya, dengan orang tua yang pengusaha atau entrepreneur itu berbeda biasanya. Iya, mix sih. Mama punya bakery di rumah. Oh, sampai sekarang? Mulai dulu sampai sekarang? Oh, dulunya? Dulu. Tahun 80-an something gitu deh. Okay. Nah, itu bakery itu. Jadi jualan sendiri gitu kan. Oh. Gitu. Untuk nambah income. Jualan di rumah? Home industry lah, bakery. Iya. Nah, dari situ udah ikutan jualan kirim roti. Oh, gitu. Iya. Sehingga Denny mulai remaja itu sudah kayak punya jiwa bisnis ya? Kalau jualan memang suka. Jadi dari SMA itu udah jualan CD game. Di teman-teman sekolah? Teman-teman sekolah. Karena kan suka main game nih. Tapi kalau misalkan harus beli game terus kan budgetnya lumayan itu. Nah daripada begitu temenan sama toko komputer. Kemudian ya udah aku pinjam, aku jualin. Kalau nggak laku boleh dibalikin teman sendiri gitu. Nah dari situ tuh mulai belajar jualan. Dan suka jualan habis itu. Suka jualan. Suka jualan. Jadi sambil sekolah ada hobi yang akhirnya juga bisa menghasilkan ya? Iya kecil sih. Tapi ya melatih ya paling nggak ya. Dari kecil gitu. Terus itu berlanjut bagaimana setelah itu berlanjut sampai jadi mulai SMA sampai kuliahan. Nah kuliahan jadi asisten dosen termuda waktu itu umur 19 sudah ngajar di Malang. Itu ambil kelas banyak banget itu, ada sekitar berapa ya, seminggu 7 kelas. Murah sih, kayak dibayar cuma 3.000 rupiah gitu waktu itu tahun 97. Nah ya tapi lumayan lah dari situ. Itu sampai sesi saya belajar sendiri, saya tinggal untuk ngajar. Karena saya udah bisa programming kan waktu itu kan, bener-bener IT banget. Nah dari situ kuliah itu saya ketemu sama ini suplemen fitness. Nah itu mulai gedenya di situ sebenarnya. Mulai aktif untuk jadi beneran jualan, memasarkan produk suplemen. Tahun berapa itu? Itu diajak nge-gym temen itu tahun 98 pertama kali fitness. 98. Setahunan itu pakai suplemen dan harus beli di Surabaya. Saya di Malang, itu Surabaya, nitip temen kuliah di Surabaya, kalau pulang dia bawain gitu. Itu awalnya dikonsumsi ya? Konsumsi sendiri. Terus lama-lama kan bosen ya. Kok cuman produk cuman 3 jenis, bosen. Browsing dong di internet. Di internet akhirnya ketemu, ya udahlah nyoba beli dari luar, dari internet, dari Amerika waktu itu. Dan nggak punya kredit card. Itu kan 98? 99. Kan setelah krisis itu. Iya, lagi krisis. Kan mahal sekali produk dari sana. Iya. Iya. Nah, waktu itu nggak punya kredit card, gimana ya? Akhirnya di koran itu waktu itu ada tulisan tuh.
Ada bank yang kalau kita ngehold dana 2,5 juta aja bisa dapat kredit card silver waktu itu. Ya udah duit cuma 2,5 juta, masukin semuanya lah, diblokir gitu. Saya pikir kalau misalkan loss pun ya hidup masih ditanggung orang tua. Belum ada keluarga, anak dan sebagainya kan belum ada tuh. Ya udah gitu aja. Dan zaman itu nggak ada namanya tracking ekspedisi. Jadi beli barang di luar nggak tahu kapan datang. Wah, ada deg-degan waktu itu. Akhirnya 2 minggu datang. Rencana itu mau dipakai sendiri gitu. Tapi karena beli, kemudian ditawarin temen kok laku, kok sayang ya dipakai sendiri ya. Ya dijual aja akhirnya. Dijual, diputer. Nah gitu. Jadi dapat duit, mau dibuat beli komputer waktu itu buat nge-game, sayang kayaknya ya. Buat kulaan aja deh. Jadi gitu digedein terus usahanya. Digedein. Kan sudah lulus kuliah juga ya? Belum, itu tahun 99 belum lulus. Belum. Semester 7. Jadi hampir lulus, jadi terus sambil ngembangin usaha? Sambil ngembangin usaha, sambil jadi programmer freelance. Karena papa bilang kan, ya kamu sekolah IT programming masa nggak dipakai? Jadi jalan 2 tuh, selama 3 tahun, kurang lebih kayak gitu. Nah terus setelah lulus? Jadi programmer sama jualan suplemen tetap jalan kayak begitu, tapi akhirnya kok nggak enak ya jadi freelance ya. Dipanggil, nggak dibayar, dikasih terima kasih. Oh ya? Kalau service kan begitu. Kurang apa? Dan ini gimana nih gitu kan? Kayak kemarin tuh sempet ya, lagi istirahat siang terus dipanggil klien begitu. Dan ini nancepin printernya di mana ya? Ini kok nggak bisa saya ya gitu. Saya bilang lah, colokan printer tuh cuma 1 loh, nggak ada 2 loh. Udah deh lu kesini lah, datang bantuin. Bantuin cuma colokin, terima kasih, pulang lagi. Itu kayak wake up call nih, kayaknya masih berhenti nih. Jadi ini. Akhirnya di 2002 itu berhenti, 2001 atau 2002 gitu, 2000 segituan lah. Itu berhenti, akhirnya fokus di suplemen. Nah itu kita gedein tuh suplemen itu. Tetap import dari Amerika? Tetap import dari Amerika. Nah itu dibantuin papa banget itu. Jadi waktu dana mepet gitu, dipinjemin duit sama papa kayak 6 juta buat kuliahkan 6 juta. Habis itu dapat duit, balikin dulu nih ceritanya, dibalikin dulu. Terus kalau kuliahkan lagi pinjam lagi ini 7 juta gitu, muter terus kayak gitu, dibantuin banget tuh. Jadi modal pun muter sendiri, bukan dikasih orang tua enggak ya? Enggak dikasih ya? Enggak dikasih, dipinjemin. Jadi pinter mendidik ini. Kalau dikasih takutnya nanti dibuat beli yang enggak. Gampang terima, gampang buang ya? Yes. Kalau ini yuk ngerasain itu. Sulitnya bagaimana mencari uang kan? Iya, itu ngerasain sendiri tuh jualan satu-satu. Ditemenin mama tuh, datang ke semua tempat mama senam. Ditemenin sama mama gitu, dikenalin terus orangnya ngambil kayak gitu sih. Dan uangnya digulung terus ya. Digulung. Dan waktu itu Denny juga sudah six pack. Nggak terlalu, six pack itu lebih di tahun 2008-an lah. Iya. Jadi jualannya hanya khusus di Malang atau sudah keluar kota? Waktu awal 2000 itu di Malang. Tahun 2001 ditemenin papa berdua tuh, itu papa nemenin nyetir ke Bali, bener-bener ke Bali, nggak ada GPS ya, pakai peta begitu, datengin fitness satu-satu, canvassing, jadi bener-bener ditolakin semuanya itu, ngerasain semua itu, sampai kalau ditolak ya kita konsinyasi lah, mau nggak konsinyasi kita taruh deh, gitu. Nah akhirnya 1-2 mau, itu papa sampai inget tuh. Pertamanya kita ke Bali ya, ada orang telepon, Dan mau deh beli barangmu gitu. Jam 11 malam transaksi di pinggir jalan kayak bandar narkoba. Kita jualan suplemen gitu kan, bener-bener kayak di jalan transaksi gitu, ngeri juga ya. Jam 11 malam, itu tahun itu sih. 2003 ditemenin mama juga jalan tuh dari Surabaya, pameran, ke Solo, ke Jogja, naik mobil tuh, canvassing begitu. Ini saya anak paling besar ya? Iya, yang lain masih kuliah kan itu. Adiknya ada berapa? Ada 2. Oh, bertiga ya? Bertiga. Jadi akhirnya gimana terus? Itu setelah mengembangkan di Bali sekarang? Iya, 2003 itu ketemu sama kompetitor, kemudian ini 2004 itu ada dari satu kompetitor tuh join ke kita. Nah itu titik balik tuh. Karena mereka nggak puas dan sebagainya, akhirnya join ke kita. Ketika join di saya, itu dia ngajak temennya. Temennya itu semua brand, semua salesnya itu join ke saya. Kebayang ya? Industri itu cuma punya 4-5 brand impor, dan semua salesnya itu masuk ke saya. Itu titik balik ya, karena database-nya semua masuk kan. Iya. Wah itu langsung lompat itu. Kayak itu setup PT. Oh setup PT. Membuat PT tapi setup join PT. Ya. Oh enggak. Punya partner. Punya saya, cuman ada profit sharing dengan adik, dengan papa, kayak gitulah family. Oh jadi nggak ada orang luar yang tadi bawa. Kita kasih profit sharing sih. Itu tadi. Kita profit sharing aja. Kasih profit sharing aja. Iya. Jadi bisnisnya tetap milik Denny ya. Iya. Dan itu terus dibesarin terus? Itu gila sih, itu
kita growth itu 100% per month. Oh, jadi dari kecil ya, tapi kan ya pertama kayak 100 juta naik jadi 200 juta itu bulan depannya. 300 juta, 400 juta. Barangnya importnya nutut waktunya? Nutut. Karena sudah 4 tahunan lebih kan ya. Di 2002 itu akhirnya saya nggak cuma jualan banyak merek, saya pilih satu brand. Gitu. Karena menarik sih di tahun 2003 itu jualan banyak merek, ada satu orang yang punya merek A lah gitu ya. Dia datang ke rumah di Malang. Ini merek sudah saya pegang. Dia bilang gitu. Kalau sudah saya pegang, kamu nggak boleh import lagi. Harus import lewat kita dong. Oh ya make sense sih. Tapi itu wake up call. Berarti lama-lama kalau dipegangin semua, saya cuma jadi distributor dong ini. Nggak boleh. Harus naik jadi importir. Gitu. 2002 itu saya import satu brand. Tapi mereknya masih dimiliki oleh asing? Amerika. Ya. Di Indonesianya tetap dimiliki mereka? Saya patenin. Mereka baru akuisisi mereknya itu di akhir kayak sekitar 2010-an deh, saya lupa. Jadi Denny daftarin? Iya. Pokoknya daftar duluan lah, merek itu harus daftar. Itu yang terjadi sih. Nah 2004 udah deh, itu naik cepet banget itu kita. Sampai 2007 tuh benar-benar udah kayak pasif banget udah. Udah enak gitu. Nah terus akhirnya gimana? Kok nggak diterusin ya? 2000 belakangan, regulasi semakin lebih ribet untuk suplemen import. Kemudian di 2017-an mereka bermasalah di Amerikanya. Nah, karena mereka bermasalah di sini juga regulasinya semakin sulit. Akhirnya ya udahlah kita decide untuk off deh gitu. Akhirnya stop di situ. Dan tidak diganti dengan produk lokal atau produk-produk lain ya? Enggak. Jadi kalau bisnisnya itu jadi hilang gitu. Hilang. PT-nya itu. Saat ini udah di close. Enggak, di 2017 itu malahan. Di sananya 2017-nya bermasalah. Di sininya kita beres-beres tuh sampai 2021. Pada saat itu sudah ada yang lain lagi nggak? Sehingga ini akhirnya nggak diterusin? Sebenarnya nyari. Jadi mulai ada, kita kan ada kerjasama di kopi juga nih. Kopi yang Java Prime itu. Java Prime, itu tahun 2020-an ya? Itu pindah ke sini 2020. Tapi sebelumnya udah jalan cukup lama sih. Ada. Kan Denny juga banyak loh, bisnisnya kan macam-macam loh. Ada beberapa sih. Itu kan ada beberapa ya? sih. Kemarin punya training company kita build 2015. Ya. Sorry, kalau ditarik mundur sebenarnya saya lagi ngebangun personal branding kan di fitness ini dari 2008-an lah sampai 2013. Saya punya TV show di MNC Channel. Jadi sempat ya masuk TV. Ya produk-produknya itu yang Denny pasarkan? Enggak, jadi sebagai figur seorang fat loss expert waktu itu. Nah itu dikontrak sama MNC Channel. Bikin satu season. Iya jadi terkenal tapi rada bosen juga sih. Terkenal dari karena masuk TV terus kan. Tapi bukan digital marketing ya? Bukan waktu itu. Digital marketingnya udah belajar dari 2007. Cuman abis itu kayak jalan dua gitu. Lebih terkenal sebagai apa? Kalau di dunia industrinya waktu itu lebih ke fat loss expert. Fat loss expert. Jadi kalau naik pesawat, ketemu orang itu, Denny Santoso, gimana sih caranya ngecilin pipi? Gimana caranya ngecilin paha gitu? Orang nanyanya kayak begitu sih ketemu. Cuma saya mikirnya itu adalah dengan suplemen atau dengan latihan? Dua-dua. Dengan diet. Dengan diet. Terutama dietnya. Dan juga latihan fitnessnya kan? Latihan fitnessnya semuanya. Iya. Jadi Denny expert ya? Waktu itu gimana cara saya certified. Saya certified. Bisa ya? Certified, iya. Sport nutritionist juga. Tapi ada ngelatih juga? Enggak. Enggak scalable. Enggak scalable. Jadi ilmunya cuma dipakai untuk diri sendiri? Untuk jualan suplemen. Saya punya website namanya duniafitness.com. Itu gede banget waktu itu view-nya itu udah kayak kalau nggak websitenya, kalau nggak Adirai, Denny Santoso. Jadi sempat jadi figur gitu. Kalau nggak Adirai ya Denny Santoso di duniafitness.com. Nah di 2007 aja kita punya event kayak semacam pertandingan binaraga. Kita punya itu 27 event per year. Wow, banyak ya, aktif sekali ya. Banyak banget, sampai ada yang satu hari itu 2 event di Surabaya 1, di Kalimantan 1. Timnya di split gitu. Itu sempat kita jalan sampai 2014 atau 2015. Jadi sempat cukup gede banget untuk itu. Sayang ya, akhirnya hilang ya. Maksudnya sebelum itu harus ada produk-produk lokal ya harusnya ya. Iya sebenarnya, tetapi itu menariknya gini. Kita berpikir bahwa kita punya jaringan distribusi yang gede nih. Kita pikir kita punya itu sehingga bisa ditumpangin. Kalau ada produk baru tinggal dimasukin aja. Tetapi kenyataannya adalah bahwa market itu loyal ke brand. Jadi begitu brandnya itu bermasalah begitu, pindah itu nggak semudah itu ternyata. Jadi brand itu lebih kuat daripada jaringannya. Yang terjadi kayak gitu. Mungkin karena persaingan sudah cukup banyak brand-brand yang lain juga. Sehingga ada second brand, third brand yang akhirnya mendapatkan pelanggan-pelanggan yang dari first brand tadi ya. Bisa jadi, iya. Bisa kayak gitu. Jadi
Ya sudah, semuanya udah kayak aduh ya oke lah kita. Akhirnya masing-masing kan, adik bikin bisnis sendiri dua-dua gitu. Kayak gitu sih. Dulu saya pernah bercita-cita bahwa suatu saat nanti saya akan bagikan kisah saya kepada semua orang yang ada di sekitar saya. Ketika saya telah memiliki kesempatan, saya ingin kalian menjadi yang pertama mengetahui memori kisah saya dari kecil hingga menjadi pebisnis seperti sekarang ini. Tidak ada yang bisa melangkah sendirian. Dari kecil saya bertemu dengan berbagai banyak orang, mulai dari teman masa kecil, kerabat, istri saya, hingga rekan dan relasi bisnis yang membentuk saya menjadi seorang Hermanto Tanoko. Tidak hanya itu, rintangan dan tantangan yang datang harus saya hadapi dan terjang demi bisa sukses. Karena saya percaya bahwa tekad, motivasi, dan kerja keras yang disertai dengan doa yang tulus akan selalu memberikan jalan terbaik untuk saya jalani. Karena itulah saya meluncurkan buku pertama saya berkonsep trilogi dengan menghadirkan 3 fase kehidupan saya agar dapat menghadirkan pengalaman membaca yang menyenangkan untuk Anda semua. Karena saya ingin semua generasi dan berbagai kategori umur dapat menikmati kisah hidup saya. Di dalam buku saya ini juga terdapat halaman kosong agar Anda juga bisa mencurahkan kisah hidup Anda dan menceritakannya kepada orang terdekat Anda. Tidak hanya membaca kisah hidup saya ingin Anda juga menghargai setiap proses kehidupan yang Anda jalani, mencatat kejadian penting dan memori yang kelak nantinya menjadi kenangan indah ketika Anda membacanya kembali. Saya berharap dengan trilogi buku Hermanto Tanoko Richer Mindset, Anda dapat inspirasi dan lebih termotivasi dalam menjalani hidup dan terus berkembang lagi. Stay humble, stay positif, stay on fire. Jadi Denny-nya terus akhirnya lebih fokus di dunia digital ya? Iya. Saya udah ngisi speaking 2010 kalau nggak salah itu. 2010 udah ngajarin di publik tentang digital marketing. Sering diundang itu 2010. Itu padahal waktu itu kan masih nggak populer banget ya? Makanya saya jadi ini kan, branding saya jadi naiknya cepat. Di 2010? Iya kan. Nah itu belajar dari mana Denny? Belajar dari satu di Indonesia waktu itu di zaman 2007-an itu ada satu namanya Asian Brain. Itu legend banget itu. Itu dulu memang satu-satunya tempat belajar internet marketing. Jadi istilahnya internet marketing. Dari situ mulai praktek, mulai sharing, mulai dikenal, mulai diundang. Kayak gitu. Padahal di tahun itu kan kayak Amazon belum ada kan? Amazon sudah ada. Oh, sudah ada semuanya. Tapi belum besar. Belum terkenal karena akses masyarakat ke internet itu masih sedikit sulit. Kali. Di Indonesia pun belum bagus loh waktu Tokopedia maupun belum bagus sih. Tokopedia itu 2009 baru ada. Baru mulai. Saya kenal duluan ya berarti ya. Iya, saya kenal sama William segala saya kenal. Iya. Enggak duluan berarti. Iya, mengerti tentang dunia online itu loh. Oh iya. Internet. Saya pakai internet 95. 2007. Hah? Pakai internet saya 95. Oh 95 malah. 95. Kan 98, 99 udah mulai beli barang dari internet. Iya. Awal Malang masuk internet saya langsung daftar. Saya sampai sekarang aja nggak pernah beli dari internet. Itu saya udah nyoba kemana-mana kayak gitu. Iya. Jadi udah cukup lama lah. Jadi akhirnya memberikan banyak ini pelajaran-pelajaran edukasi tentang digital marketing. Iya. List building sampai dari dulu sampai sekarang tetap sih di list building sih, bangun database itu. Iya. Jadi di 2010 itu saya pernah bikin sebuah website nih namanya panduandiet.com. Nah, tulisannya simple sih. Kalau kamu mau dibantu turunin berat badan, nah, masukkan nama dan email di sini. Di bawahnya saya tulis nih, sudah treadmill tapi nggak turun-turun. Gimana cara ngecilin pipi cabi atau perut buncit gitu, atau berat badan udah turun tapi naik lagi nih. Kalau kamu ngerasa kayak gini semua, masukin nama dan email, saya bantuin nih lewat email. Nah begitu mereka masukin email, saya email tuh. Hari pertama saya ajarin tentang breakfast tuh gimana, makan siang gimana, makan malam gimana. Ada paketnya tuh, ada bayar nggak? Gratis waktu itu. Jadi gratis. Masuk gratis, tapi diedukasi kayak gitu lewat email. Email pertama begitu. Email kedua ngajarin tentang
misalkan olahraga apa yang bakar lemak paling cepat. Email ketiga kita bilang nih, ternyata kalau kita minum kafein itu naikin metabolisme tubuh. Email keempat, nah ini ada suplemen nih, kafeinnya cukup pas untuk ngebakar, jualan langsung di situ. Jadi hari keempat itu sales mulai ada. Berarti mikirnya adalah kalau saya masukin orang nama dan email ke sebuah tempat ini, di prospek pakai email 4 hari, hari keempat dia beli suplemen nih. Berarti kan masukin aja email sebanyak mungkin nih. Jadi tapi banyak ya kerjaan yang dilakukan ya? Enggak dong, kan bikin email sekali aja. Oh, enggak, jawabnya itu kan banyak itu. Nah itu problem tuh. Begitu bilang kayak makanan ini boleh digoreng atau boleh dibakar atau ditumis gitu. Mereka nanya kalau ini boleh nggak? Kalau ini boleh? Iya kan banyak. Oh itu banyak gitu. Akhirnya kita bikinin satu halaman namanya FAQ page. Sebelum nanya baca dulu. Pertanyaan dikumpulin gitu kan. Nah itu paling nggak itu yang terjadi sih. Itu 2010-an lah. 2010-an lah gitu. Jadi kalau lihat perjalanan dari Denny kalau sampai 2010 aja ya, itu apa? Kegagalan atau mungkin satu turning point yang you alami? Kalau ngomong kegagalan sebenarnya dari bisnis itu untungnya sampai 2010 nggak ada gagalnya. Oh enggak ya? Enggak, tapi problemnya di personal. Panic attack di 2008. Panic attack yang kayak tiba-tiba keringet dingin, deg-degan, kemudian ngalamin itu. Oh kenapa? Cemas yang habis itu gitu sampai lemes gitu. Itu 2008. Nah itu nggak tahu kenapa. Enggak tahu. Nggak capek sih. You gemuk? Enggak. Six pack 2008. Six pack. Oh berarti bisa-bisa kurang protein itu? Loh tinggi proteinnya. Enggak. Harusnya kok aman. Bisa keringetan? Tapi nggak tahu itu kenapa. Pikiran berarti. Pikiran 2008. Belum merit ya itu ya? Udah engagement. Oh. 2008 udah engagement. Apa Dreadlock mau merit itu? Bukan? Mungkin. Tapi jadi meritnya di 2009? Enggak, nah itu lumayan ini nih story-nya. Jadi udah engagement, kemudian panic attack. Panic attack-nya terjadi di mall. Jadi jalan sama pacar, shopping, makan, tiba-tiba kayak gitu. Keluar tuh kursi roda. Jantung nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Udah kayak mau mual, mau muntah, kayak sakit mah begitu. Ke rumah sakit. Obat kata dia, loh lu udah bener lu kalau sakit mah dan sebagainya, obatnya udah bener, lu pulang aja. Pulang habis itu ya nggak apa-apa lagi. Loh. Nah habis itu. Tapi beberapa kali begitu? Beberapa kali kayak begitu. Sempet ikut meditasi lah, sempet ikut kemana-mana lah gitu. Sampai akhirnya 2009 putus. Karena putus apa itu? Sama pacar. Okay. Karena nggak support. Kayak istilahnya kayak cowokku kok begini gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Oh itu bukan Velin ya? Bukan Velin. Sampai mau jalan ke mall yang sama itu dia nggak mau gitu. Kayak malu gitu. Karena sempat kejadian gitu. Teman baik saya itu dokter. Dia bilang, Dan, kok malu sih? Kalau lu nyuri lu malu. Kalau lu sakit tuh wajar, gak ada masalah gitu. Gak malu dong sakit kok gitu. Gitu. Dia bilang ini gak bener ini kayak gini. Waduh bener juga ya. Akhirnya setelah itu kita putus 2009. Di 2009 saya ngambil kelas NLP. Oh NLP. Karena psikiaternya itu menterapi saya pakai NLP. Yang kemarin Pak Hermanto ikutan itu. Di terapi kok enakan. Saya nyari tuh NLP apa. 2009 saya belajar NLP. Di Jakarta? Di Jakarta. Setelah bisa NLP, nguasain ini, akhirnya sembuh. Sudah nggak pernah kejadian lagi seperti itu? Sedikit. Tapi habis itu gampang. Karena sudah paham kan. Tapi itu benefitnya ya udah. Habis itu saya ikut NLP itu setiap tahun. Berarti dari pikiran aja Dari pikiran aja. Karena itu kan kejadian itu sudah puluhan tahun sejak 2009 sampai sekarang kan sudah aman. Kalau sekarang tahun. Ya udah aman. Tapi sekarang jadi enak, nggak pernah bad mood gitu, nggak pernah. Karena panic attack itu bener-bener kayak wah gila banget. Dan kenal sama Velin tahun berapa berarti? Kenal sama Velin 2011. Oh waktu sering di Jakarta? Bukan, di Twitter. Oh malah di Twitter ya? Karena saya gede di Twitter sebagai fat loss expert. Oke. Jadi saya endorse tuh. Saya endorse tuh kayak Raditya Dika lah. Kemudian ada zaman itu ada pemulihan jiwa, pocong, akun-akun Twitter yang besar-besar. Yang besar. Raditya Dika itu kalau nggak salah follower 2,5 juta. Saya endorse itu bayar sekitar 2,5 juta lah sekali posting. Waktu itu mahal sih. Tahun 2010-an gitu. Sekali endorse dia itu 30 menit, follower saya naik 3.000. Wow. 3.000. Nah, saya liatin dong yang mana yang cakep ya. Karena yang follow saya banyak kan cewek. Mau turunin berat badan. Jadi banyak banget tuh cewek itu. Ya dari situ ketemu Velin sih. Satu, menarik juga ya. Cekin
ngobrol pertama, habis itu minta PIN BBM. Nah dari situ lanjut. Jadi pacar kedua yang pacar kesekian sebenarnya. Oh gitu. Sorry ya Melin. Melin tahu. Oh sudah tahu. Tahu aman. Aman. Tapi Melin di Singapura. Tapi kan suami yang luar biasa. Iya, sangat cinta perhatian sama istri sama anak ya. Iya. Jadi kenalan sama saya pada acara Idea Cloud 2020 bulan Maret itu. Tanggal 15 ya. Denny menjadi salah satu speaker ya pada saat itu dan masih offline karena PSBB-nya baru tanggal 16 Maret. Iya. Itu 12 pas satu hari itu. Sebelumnya saya kenal Denny duluan ya? Enggak. Oh iya gini. Jadi waktu itu tuh saya lagi terbang ke sini dari Jakarta, kemudian saya itu lagi ngebantuin Coach Tom. Oke, Tom MC Flay. Saya ngisi di kelasnya. Ngisi di kelas. Terus dia WA saya waktu saya lagi on the way, dan lu kapan nyampe gitu. Dicariin sama Pak Hermanto. Saya tuh nggak kenal waktu itu. Siapa itu? Loh yang punya acara, dia bilang gitu. Oke, siap. Saya datang. Habis itu saya ngajar. Break ngajar. Dia bilang, yuk naik ke Fasa. Eksekutif launch. Waktu itu. Jadi ngobrol kan kita bertiga. Habis itu si Coach Tom balik ke kelas karena harus ngajar. Waktu itu saya minta waktunya Pak Hermanto kan. Betul. Jadi saya juga di WA sama Coach Tom waktu itu. Jadi dia minta, Pak ada waktu nggak kita ketemu? Saya ada salah satu speaker saya, Denny Santoso. Saya juga nggak kenal sama Denny. Waktu itu memang ya dia yang ngenalin lah. Ya. Jadi waktu di launch akhirnya ngomong-ngomong dan Denny ada cerita tentang Tribelio ya waktu itu. Awal-awal suplemen Tribelio ya. Terus saya kenalin ke MTech ya waktu itu ya. Iya. Saya kenalin ke MTech, saya telepon langsung kan. Jadi Denny langsung yang bicara. Dan seingat saya sampai di lobi ketemu sama staffnya Denny. Iya. Katanya bingung cari tempat kan. Kita cari tempat buat event. Saya ngomong loh, yuk buat event di sebelah aja. Saya ada co-working space. Iya. Jadi akhirnya pakai situ. Denny pakai besoknya ya. Pakai besoknya. Ya, terus akhirnya kita kenalan ya. Iya. Dan sering berhubungan. Sering WA habis telepon ya. Iya. Terus Denny sempat bantu perusahaan saya. Beberapa ya. Ya, membantu perusahaan bagaimana berjualan digital marketingnya. Online ya, melalui digital kan pada saat pandemi kan itu. Iya. Dan Denny nggak mau terima fee sama sekali itu. Hubungan lebih baik daripada itu. Gitu. Jadi akhirnya pada satu saat saya kan Idea Cloud-nya ini kan saya ingin kembangkan ya. Saya kan selalu ngobrol dengan Denny juga. Tujuan saya kan ingin menciptakan sejuta entrepreneur. Gimana ya caranya supaya Idea Cloud ini juga bisa memberi kontribusi selain di bio-bio saya kan? Yes. Karena setelah conference ya jangan berhenti loh, mesti ada kelanjutannya. Harus ada kelanjutannya. Ya, tapi dengan waktu berjalan akhirnya Denny mengenalkan Coach Robbie ya. Ya, nah waktu itu dari sisi saya waktu itu adalah Coach Robbie itu kan udah temen, udah sering ini. Kemudian dia bilang, Den yuk kita bikin inkubator yuk. Karena saya punya ini dan sebagainya, investor dan sebagainya gitu waktu itu. Saya bilang, waduh kalau kerja sendiri mah capek juga ya. Saya ingat Pak Hermanto tuh mau ngembangin Idea Cloud-nya nih. Gimana kalau saya kenalin aja, terus kita kolaborasi, lebih enak lagi itu. Saya kenal Pak Robi akhirnya, ya udah kalau dikenalin, oke, saya mau. Nah waktu itu habis itu saya kenalin kan. Kayaknya kita ngobrol sebulan ya. Tektokan sebulan gitu. Idea Cloud ini. Idea Cloud-nya ya. Jadi sebuah ekosistem entrepreneurship ya. Yes. Mulai dari Idea Cloud Conference Cloud kemudian inkubator yang di coach selama 3 bulan. 3 bulan program. Habis itu Idea Cloud Performance. Kita bantuin digital marketingnya. Selain offline mereka bisa berjualan online gitu ya. Iya, kita bantuin jualan online sebenarnya. Iya. Oke. Kemudian terakhir ada Idea Cloud Venture. Kalau bagi mereka yang ingin lebih besar dan ingin mempunyai partner gitu ya. Iya, kita bisa masuk. Atau mungkin mau ke IPO segala. Jadi memang satu ekosistem yang lengkap ya. Sangat lengkap sih kalau misalkan memang mau gede gitu. Itu ada satu Pak Hermanto kemarin tuh di Idea Cloud Performance. Ada 2 cerita yang cukup unik sih. Kita satu membantu sebuah bisnis jualannya quick ring. Saya nggak sebut brand di sini, tapi quick ring yang harganya cuma 40.000 gitu. Itu iklan dalam waktu 3 bulan tahun lalu sebelum lebaran itu spending 100 juta lebih dikit lah iklannya. Tahu nggak omsetnya? Hampir sekitar 80 M.
80M. Tahun kapan itu? Kemarin. Oh, setahun. 3 bulan. Oh, sebelumnya omset berapa? Karena lakunya memang during lebaran. Oke. Karena itu memang kue nah, sebelumnya waktu belum dibantu itu? Enggak, saya kurang tahu, saya kurang ingat angkanya sih. Tapi itu ya lumayan lah ya, iklan segitu dapatnya segitu gitu. Iya. Laku sekitar 1.800 transaksi orderan. Wow. Dan itu berhenti karena ya udah lebarannya mau selesai gitu kan, takut gitu. Iya. Dan masih menolak 1 juta order. Dan itu penjualannya semua melalui online? Jadi itu online, kita bawa ke reseller sebenarnya. Makanya bisa gede, makanya gede. Jadi kita hit ke reseller. Karena 40.000. Berarti nanti lebaran ini lagi dong? Iya. Udah ikut Idea Cloud Performance ya? Iya, dia ikut. Ada satu yang itu. Ada satu lagi cerita yang kemarin tuh massage gitu ya, massage. Kita bantuin. Bulan lalu kita cek, kita tanya, omsetnya dia itu sekitar 90% dari omset company-nya. 90% itu dari Idea Cloud Performance. Oh. Jadi lumayan banget itu. Seperti itu. 10%-nya repeat ordernya. Nggak dihitung. Wah, kita mikir, wah berarti kita bantuin lumayan nih, omset udah ratusan juta kayak begitu. Lumayan ya. Jadi lumayan. Para entrepreneur atau yang mau menjadi entrepreneur ini bisa banyak belajar ya. Bisa belajar, bisa kita bantuin juga. Nubruk sini, nubruk sana gitu kan ya. Karena tingkat kesuksesan untuk menjadi entrepreneur itu kan kecil sekali. Kalau nggak ngerti apa-apa, nggak punya network. Hanya 5% ya, kalau dari data-data kan hanya 5%. Dan itu kalau ditarik lagi 3 tahun ke depan, 5 tahun rontok lagi mungkin sisa 1% aja. Rontok lagi. Jadi memang nggak mudah karena persaingannya sangat ketat ya. Bener banget. Jadi kalau di kita ekosistemnya udah lengkap, butuh apa kita support. Dan saya happy juga bisa sharing-sharing. Habis ini sharing ya? Ketemu dengan para milenial, generasi Z ya. Iya. Dan ya semua hasil dari sana pun akan saya sumbangkan semua ke yayasan Tanoko School ya. Tanoko School ya, iya lagi ini sekolah khusus untuk anak-anak yatim piatu. Itu ready kapan itu? Ready, moga-moga bulan 7 ini sudah bisa buka untuk perdananya ya. Jadi memang ini sama-sama berjalan paralel sih. Mulai dari pembangunan, perizinan, mulai rekrut guru, mulai mencari-cari calon-calon siswa. Tapi iya luar biasa banget ya berarti ya. Jadi sebenarnya saling membantu ya. Entrepreneur belajar di sini, dapat ilmunya, kemudian sebenarnya income dari sini juga disumbangkan lagi ke situ gitu ya. Iya, karena harapan saya anak-anak yatim piatu ini kan bisa menjadi wirausaha yang sukses juga. Jadi pendidikannya 50 akademis, 50 non akademis. Setelah lulus bagaimana dia bisa mencari uang sendiri secara mandiri. Jadi nggak ada keterikatan dengan perusahaan-perusahaan saya atau perusahaan-perusahaan siapapun. Yatim piatu ya? Iya. Itu sebenarnya saya pernah mendengar bahwa kalau bisa kita memutus rantai kemiskinan. Iya. Karena kalau orang tuanya nggak beres, anaknya nggak beres lagi, ntar anaknya nggak beres lagi. Makanya ini PR yang berat ya, karena kita mesti merubah mindset mereka. Supaya mindsetnya itu benar, mereka berani untuk bermimpi, dan mereka juga berani untuk meraih apa yang dicita-citakan ya. Dan di sekolah ini kita juga tidak membeda-bedakan sara. Oh iya. Ya itu penting. Itu penting banget. Bagi saya supaya ini sekolah bineka lah ini ya, bermacam-macam dari suku, dari wilayah manapun, tapi bisa memberi kontribusi kepada perekonomian Indonesia. Harusnya kalau 1 juta entrepreneur jadi, itu impact-nya seberapa gede menurut Pak Hermanto ke ekonomi Indonesia? Ya, Indonesia ini kalau dari penduduk 277 juta, itu seyogianya mempunyai entrepreneur 10% ya. 10 ya? Ya, kalau mau keren kayak negara-negara tetangga itu kan 10 ya. 10 nah, di sini kan masih 4 ya. 2,5 kali lagi ya. Kita berjuang, itu number is just number lah. Yang penting kita terus bagaimana bisa memultiple para entrepreneur ya. Saya dari MLM aja ada 200.000 sudah membernya. Ya, dan ini terus bertumbuh, berkembang, dan kami akan mengeluarkan satu produk yang khusus untuk next generation melalui channel-channel digital juga nantinya. Wow, oke. Nah ini akan mencari banyak affiliate, banyak reseller ya, dan produknya juga keren, bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Tapi ini produk dalam negeri, nah itu kan luar biasa ya. Jadi kita juga bisa mengurangi devisa yang mesti harus keluar negeri. Nggak perlu. Karena orang Indonesia pintar-pintar kok. Jadi kita bisa menciptakan produk-produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebenarnya rada-rada
cukup stressful sih. Why? Karena ketika presentasi banyak bisnis begitu, mereka cuma bilang close 99% of your business. Gitu. Jadi semua suruh nutupin semua tuh ceritanya tuh. Yang ini pilih satu yang mau difokusin yang mana.